Oke, jadi pada kali ini kita akan membuat semacam rangkaian di mana kita bisa membaca sensor DHT11 dan bisa membaca di dalam serial monitor yang ada pada Arduino IDE. Oke, alat yang dibutuhkan yang jelas pertama adalah ESP32. Nah, kemudian ada breadboard yang dia breadboard juga ini akan terpasang di dalam dalam breadboard. Kemudian jumper yang tugasnya nanti untuk menyambungkan dari satu tempat ke tempat yang lain biar bisa mengalirkan arus. Dan yang paling terpenting adalah sebelumnya ada satu buah resistor nanti yang akan dipasang untuk mengalirkan dari SP32 ke DHT11. Dan yang kalah penting adalah DHT11. Nah, DHT11 ini penting banget untuk kita mengambil sensor-sensor temperatur seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai pemasangan rangkaiannya yang ada di dalam SP ini. Oke, kira-kira rangkaian seperti ini. Jadi nanti ada semacam ada ESP32, nanti ada jumper yang mengalirkan ke dalam VCC, terus juga ada pin ground yang mengalirkan ke dalam ke sini ke yang aliran groundnya yang di DHT11. Terus ada pin D4 digital 4 yang mengarah ke bagian tengah sini ada DHT11. Fungsinya adalah untuk mengalirkan data yang diterima sensor tersebut ke dalam ESP32, atau ya sensor ini mengalirkan dari sini ke dalam sini seperti itu. Terus ada resistor yang menyambungkan dari VCC ke dalam aliran ini seperti itu. Ya mungkin kira-kira seperti ini bentukannya. Oke, mungkin kita langsung saja, dan kemudian kalau misalnya sudah selesai kita akan menyambungkan. Nah, setelah selesai kita akan menyambungkan USB ini ke dalam laptop, dimana nanti kita akan melakukan coding atau membuat program biar bisa kita menerima input yang ada di SP32 ini, yang kemudian kita bisa melihat di serial monitor yang ada di Arduino IDE. Oke, langsung saja kita lihat di program. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat code. Ini buat code-nya. Di sini kita akan mengimport library tentang DHT, lalu kita menginisialisasi pin-nya. Di sini kita masukkan variabel DHT pin dengan pinnya kita menggunakan D4. Lalu di sini kita mendefine DHT type-nya, tipenya apa, DHT11. Itu pada percobaan ini kita akan menggunakan DHT11. Lalu kita membuat semacam fungsi DHT-nya. Di sini kita menggunakan DHT pin 4 yaitu, dan tipenya adalah DHT11 seperti itu. Baru saat dimasuk di bagian fungsi setup. Nah, di sini kita menginisiasi kecepatan baud rate-nya 115.200, nanti bakal digunakan di serial monitor juga. Nanti pas saat program ini dijalankan, bakal ada muncul DHT test seperti itu. Lalu kita menjalankan DHT-nya. Nah, di sini ada program di mana kita mengambil inputan atau outputan yang diberikan oleh DHT11. Di sini kita akan membaca humidity, temperatur, dan temperatur yang bentuk dalam Fahrenheit. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini ada error handling, di mana ketika si H-nya, variabel H, variabel T, dan variabel F-nya nggak kebaca, nanti bakal ngebaca serial print value to read from DHT sensor. Gitu. Kemudian hasil tadi kita bisa menentukan heat index-nya. Nah, di sini kita cara membuat heat index-nya dengan menggunakan semacam fungsi juga, sebagai fungsi dari DHT, yaitu compute heat index. Di sini kita masukkan F sama H untuk mencari nilai indeks Fahrenheit. Dan ini yang HIC, di sini kita mencari heat index tapi yang berbentuk Celsius dengan cara masukkan variabel T, variabel H, dan I-nya false. Nah, ini jadi false seperti itu.
Lalu hasil dari tersebut akan di print dalam bentuk humidity, temperatur Celsius, Fahrenheit, indeksnya Celsius dan Fahrenheit, dan indeks Fahrenheit seperti itu. Oke, kita langsung saja mulai. Tapi sebelum itu pastikan kembali port-portnya sudah terpasang, kayak toolsnya kita menggunakan ESP32 dev modul, terus juga udah menggunakan port yang sesuai dengan yang di laptop dan lain sebagainya. Kemudian juga kita atur kecepatan 115200 sesuai dengan yang tadi dituliskan di sini. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap, kita langsung aja. Nah, lalu di sini kan ada connecting nih. Nah, kita tinggal tekan booting ya di sini. Tunggu ditekan terus sampai 100%. Ditunggu. Nah, kalau 100% gini, kita tinggal buka tools, buka serial monitor, bakal kelihatan. Dan ini juga atur bautnya 115200, lalu dipencet enable-nya yang di sebelah kiri di ESP32. Nanti bakal muncul DHT test. Nah, di sini bakal ngebaca temperatur setiap 2 detik. Kalau misalnya kita ngasih suhu berbeda, misalnya kita kasih penapasan lah, kayak kasih udara beda gitu. Seperti yang dilihat, saya barusan memberikan udara hangat, di mana suhunya menjadi 77%, dan ini juga temperatur juga naik, seperti itu, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.